Kalau kemudian cantolannya adalah orang tua, insya Allah pasti sukses. Amin. Contoh misalnya, saya pengen bangun masjid, nanti namanya nama orang tua, itu pasti kejadian, insya Allah. Yakin. Kalau perlu bikin 2 masjid. Itu kalau ibunya 1 ya. Ya kan ada yang ibunya 4, berarti bikin masjidnya 5. Bikin masjid 1 atas nama ayah, namanya nama ayah. 1 lagi masjid namanya nama ibu. Keren tuh, bener. Termasuk kalau orang tua sudah meninggal boleh juga gitu. Ini foto-foto diuploadnya nih. Foto doang kan. Jadi orang tua sudah meninggal pun saudara bisa sholat ke dia. Bisa. Ziarah ke makamnya, lalu minta izin ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasih tahu ibu saya di dalam kubur, atau kasih tahu ayah saya di dalam kubur, saya mau nikah. Kasih tahu. Terus kasih tahu juga pada ibu saya, ya saya punya anak, insya Allah mudah-mudahan anak saya akan saya didik jadi penghafal Quran dan pahalanya buat ibu dan ayah. Oh itu insya Allah. Tinggal bisikin deh ke Allah. Yang jadi masalah jodohnya belum ada. Gimana tuh? Oh sudah. Ya udah nggak usah ngomong ya. Makasih ya. Jadi kalau kemudian kita punya cita-citaku gitu ya. Kalau punya keinginan lalu digantungkannya ke orang tua, cantolannya ke orang tua, ingin bikin bangga orang tua, ingin bikin senang orang tua, nggak pengen orang tua nangis, maka insya Allah itu yang hebat sekali. Karena tidak sedikit orang-orang yang kemudian punya cita-cita tapi untuk pasangan. Teman pengen pergi haji, siapa yang pengen pergi haji di sini? Dadah sama siapa ini? Kalau teman-teman pengen kemudian berangkat haji ke Baitullah dan terasa sekali jauhnya, nggak nyampe-nyampe, rubah saja sedikit aja rubah. Ya Allah, saya pengen ngeduluin ibu saya. Wah, biasanya kita ikut-ngikut. Kita ikut-ngikut. Begitu kemudian kita datang ke orang tua, Bu, insya Allah pokoknya begitu saya dapat rezeki pertama untuk umroh, maka yang umroh duluan adalah ibu. Allah. Biasanya kita pakai 2, 3, 4 biaya umroh, sehingga akhirnya saudara bisa berangkat bersama orang tua. Siapa yang belum punya rumah? Baik, maka kalau pengen kemudian punya rumah, yang paling hebat adalah cantolin dulu ke orang tua. Azamnya adalah insya Allah pokoknya rezeki saya akan bangunin orang tua saya rumah. Biasanya situ ngikut. Jangan orang tua yang ngikut, tapi situ yang ngikut. Keren, insya Allah keren. Siapa yang hadir di sini belum punya anak keturunan? Tidak termasuk yang belum nikah. Yang sudah menikah tapi belum punya anak keturunan. Coba doanya candain sedikit Allah. Doanya goyang sedikit arsy Allah. Doanya dengan sedikit merayu Allah dari sisi orang tua. Kan Allah paling senang ya kalau kita berbakti sama orang tua. Betul tidak? Ikutin saya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Mendudukan orang tua setelah dia. Allah mendudukan orang tua setelah dirinya. Dan sudah ditetapkan oleh Tuhanmu telah memutuskan, menetapkan Allah ta'budu illa iyyahu, jangan menyembah selain dia, wa bil walidaini ihsan, dan terhadap orang tua kalian semua berbuatlah yang baik. Maka bila ada pasangan yang berumah tangga belum punya anak keturunan, coba deh doanya dirubah. Begini doanya, ya Allah, saya ini pengen nyenengin orang tua, pengen ngasih cucu ke orang tua. Nah, doa yang seperti itu tuh lebih cepat. Kenapa? Oh, ini anak betul ini doanya. Bisa dipahami? Siapa yang pengen punya mobil? Oh, nggak usah lah ya, macet ya. Wirda dulu yang ceramah, nanti papa belakangan. Terserah kakak, ngomong apa aja terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sebenarnya temanya birrul walidain. Cuman kayaknya kalau misalkan saya ngomong tentang birrul walidain nggak pantas banget gitu. Jadi yang lain aja. Berat banget temanya beneran. Jadi tentang shalawatin aja dah. Banyak orang yang nanya kan, maksudnya shalawatin itu apaan sih? Sekarang lagi booming banget sama yang namanya udah shalawatin aja. Tapi kan kita bingung ya, maksudnya apaan tuh shalawatin? Nah, hari ini, malam ini dikasih tahu. Jadi dulu tuh tahun 2012 atau 2011 gitu ya, nggak tahu, saya lupa. Ada salah satu produk Apple namanya MacBook Air. Dan itu harganya mahal banget dan kayaknya impossible gitu kalau saya punya, karena waktu itu saya masih SD, masih kecil dapat duit dari mana buat beli kayak gitu? Minta ke orang tua, pasti papa nyuruh ke Allah. Ya sama aja. Pengennya tuh nggak mau ke Allah gitu, maunya instan aja. Gimana caranya instan langsung jadi? Nggak pakai doa dulu, nggak pakai nunggu dulu, nggak pakai sholat dulu, karena bagi saya itu lama. Kualat. Sampai suatu ketika saya dengar papa ceramah tentang sholawat. Papa bilang kalau pengen mobil lewat sholawatin aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi tongkrongin aja depan jalan sampai mobil lewat semua. Akhirnya karena apa ya, perasaan saya loh, apa aja nyuruh jamaahnya kayak gitu, kenapa anaknya nggak sekalian aja? Akhirnya mulai tergerak lah buat yaudah deh coba ikutin caranya papa. Awalnya sih berat, bahkan saya ngotot mintanya sama mama. Saya minta, ya Allah,
Saya tuh pengen banget MacBook Air, tapi dalam waktu 2 minggu harus sudah ada loh ya. 2 minggu nggak mau tahu. Ya akhirnya saya mulai istiqomahin kan. Udah cari gambar MacBook Air di Google, terus di print, ditempel. Setiap kali saya lihat gambar itu, saya bacain selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berminggu-minggu sampai akhirnya hari ke-14, udah pas kan 2 minggu. Tapi belum ada sama sekali tanda-tanda bahwa tuh MacBook bakalan datang, nggak ada sama sekali. Sedih tau gak sih? Cuman dulu tahun 2012 belum kenal ya sama yang namanya sakitnya tuh di sini. Sekarang udah ada. Ya gitulah. Nah, pas hari ke-14 tuh apa ya? Benar-benar kagak ada geluduk, kagak ada hujan. Gak ada sama sekali tanda-tanda bahwa tuh MacBook kurang datang. Di situ saya udah sebenarnya udah pasrah kan. Ya udah salawatan banyak-banyak, kagak datang. Gimana sih papa? Anaknya aja ngomong kayak gitu. Gimana jamaahnya? Tapi saya berhenti di situ enggak. Saya tungguin. Pagi nggak ada juga, siang nggak ada juga, sore nggak ada juga, malam. Nah, malam besok udah bukan 2 minggu lagi, beda lagi doanya. Bukan 2 minggu lagi dikabulinnya. Akhirnya saya senantiasa akan menunggu. Dan pada saat itu kebetulan mama ngajakin ke mall. Sebenarnya mama mungkin sama papa nggak tahu kalau saya pengen MacBook, mungkin ya nggak tahu, tapi nggak tahu juga deh. Nah, terus udah kan diajakin ke mall. Wah, dalam hati udah girang guys. Akhirnya Allah menjawab doa saya. Akhirnya sampai ke mall, saya langsung naik ke atas karena toko Apple ada di atas. Ditanya sama mama, orang kita mau makan sih. Ya GR gue. Akhirnya ya udah kan, saya tuh makan sambil ya Allah MacBook mana ini ya Allah, kok malah penuh sama makanan kalau MacBook. Terus saya izin sama mama, pengen ke toko Apple ngapain? Mau nyolowatin MacBook? Ya elah. Udah tuh dianterin kan ke atas, tapi mama nggak mau masuk nemenin saya karena apa? Karena malu. Setiap masuk ke toko itu cuma kerjanya cuma megangin doang, beli juga enggak. Sering banget beneran. Sampai biasanya kan karyawan kalau masuk selamat pagi, ada yang bisa kami bantu gitu. Sama sekali enggak. Ya oke, ya elah dia lagi. Sakit tau gak sih? Akhirnya saya masuk. Ya Allah nih udah 2 minggu nih. Ini nih yang saya pengenin, ini ya Allah, tapi gak ada. Saya pegangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kira-kira bangsa 10 kali saya keluar. Setelah nyelawati 10 kali saya langsung keluar dari toko itu. Kemudian jalan pulang ke rumah dengan harapan kosong. Bahwa mana nih Allah ya. Sampai rumah pas banget. Papa tuh baru pulang dari Samarinda. Terus emang kerjaan saya dari dulu kalau ada orang yang ngasih papa sesuatu pasti saya orang pertama kali yang ngebuka itu di rumah. Pasti. Ada kresek, ngelihatnya aja saya udah nggak nafsu gitu. Karena setiap saya lihat itu pasti isinya kerupuk, ya paling kerupuk lagi. Ternyata subhanallah, saya tuh udah girang-girang banget kan. Ini apaan sih? Buka. Wah, ternyata ada 2 MacBook Air di dalamnya. Bayangin, subhanallah. Jangan seneng dulu, belum tahu itu punya siapa ya kan? Dibilangin sama yang ngasih, Ustaz, itu buat Ustaz Jamil. Ampun, dah kirain buat gue. Buat Ustaz Jamil. Ternyata bukan cuma Ustaz Jamil doang. Dibilangin sama Ibu Habibah namanya, Ustaz, yang satu itu buat Wirda. Masya Allah, dari mana tahunya Ibu Habibah? Kalau Wirda pengen itu kan bingung ya. Dari mana tahunya? Ternyata benar loh, benar banget gitu. Ternyata papa benar selama ini. Saya juga baru tahu. Ternyata apa yang papa bilang tuh benar. Benar ya, gila. MacBook Air langsung ada dan 2 minggu. Gila ya, subhanallah. Terus sebenarnya sholawat itu apa sih? Kata papa, sholawat itu adalah sebaik-baiknya doa. Jadi sebelum doa kita sholawat, dan sesudah doa kita sholawat. Bukan cuma kejadian MacBook aja sebenarnya. Saya baru ingat kalau pas ke Jordan kan dulu sempat ya
tanggal 17 Maret 2014 itu sekolah di Jordan. Saya baru ingat kalau dulu Bapak pernah bilang ke saya, Kak, sholawatin gitu Jordan, siapa tahu bisa jalan-jalan ke sana. Dan itu bertahun-tahun silam, saya juga lupa, baru ingat pas sudah pulang dari Jordan waktu ke Petra. Jadi waktu itu kan Papa nyetelin CD tentang dokumentasi Petra di Jordan. Papa bilang kayak gitu. Dan akhirnya saya baru sadar, waktu itu saya cuma sholawatin sekali doang loh, padahal sekali doang, gak niat. Karena emang udah gak niat banget ngeliatnya, apaan sih Jordan gersem begitu. Terus ya udah kan, udah mau selesai beres. Ternyata bukan cuma bisa jalan-jalan doang, bahkan sekolah di luar negeri di Jordan pula. Saya juga nggak tahu kok. Ih keren ya, hebat, Papa ternyata hebat banget ya. Terus ada lagi nggak selain itu? Banyak banget, mungkin nggak terhitung. Sekarang sih udah gede ya, nyelawatinya jodoh aja deh, asik. Gimana Pak? Kan udah gede. Lupa kalau ada Papa di sini, aduh. Jadi ya intinya gitu. Dawamin ya salawat itu benar-benar apa ya, insya Allah mustajab banget. Banyak juga orang yang udah ngebuktiin ini, dan ini apa ya, banyak orang yang bersolawat, wasilah dari solawatnya itu bisa dapetin apapun yang mereka inginkan. Jadi jangan ragu gitu, asik. Jangan ragu, tetap. Terus gimana Wir solawatinnya? Ya kalau misalkan pengen barang dan barang yang gak ada di sekitar kita, ya kayak saya aja gitu. Jadi kan saya ngeprint gambarnya, saya tempel, setiap ngeliat itu saya sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus berapa kali? Karena kayak ini ya, MacBook Air itu kan mahal banget ya. Kok jadi Jawa ya? MacBook Air itu harganya waktu itu kisaran antara 12 juta. Gak fair dong kalau saya sehari sholawat cuma 1 kali. Maka saya targetin hajar 1000 kali, biar nilainya sama 12 juta gitu. Kalau misalkan pengen rumah harganya 1 M, sholawat cuma 1 kali, ya kayak awas itu mah nunggu bangkotan dulu baru jadi. Jadi ya imbangin lah harganya sama sholawatnya. Itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini ya, saya baru menyadari malam hari ini bahwa kenapa kemudian saya pribadi banyak dapat keberkahan. Salah satu diantaranya adalah saya banyak, dengan izin Allah nih saya cerita, dan dengan izin Allah juga saya pernah melakukan amal-amal apa yang saya lakukan. Semuanya tidak ada yang dari diri saya, tapi seingat saya amal-amal itu berasal dari perintah orang tua. Maka ketika amal itu berasal dari perintah orang tua, berbeda dengan amal yang kita ambil dari buku. Bisa dipahami? Kenapa berbeda? Karena ada kekuatan doa di sana. Jadi ketika Wirda kemudian ngamalin ilmu salawatnya Wirda itu berasal dari ayahnya, berasal dari saya papahnya. Maka kekuatan itu menjadi ada. Mungkin tiap-tiap orang akan berbeda. Mungkin ada orang yang diomongin seperti ini, Lek, jangan kamu tinggal puasa Senin Kamis ya. Maka ketika dia punya amalan sholat malam, ketika dia amalan sholat duha, ketika dia punya amalan kemudian baca Quran, mana yang lebih hebat ketika dia punya amalan puasa Senin Kamis? Maka yang lebih hebat adalah ketika dia mengamalkan amalan-amalan yang dititahkan oleh orang tuanya. Yakni pada kasus itu adalah amalan puasa Senin Kamis. Saya baru nih menyadari. Terima kasih Bu Hilda. Ya silakan saja kalau mau nyelawatin jodoh mau apa-apa. Mertua saya nikah umur 13, istri saya menikah umur 14. Bu Hilda ya pas lah 15 nanti. Apa-apa saya. Iya beneran. Coba aja selawatin Bu Hilda. Ya silakan aja. Artinya kan kalau emang ada yang nyelawatin itu kan berarti calon mantu yang baik. Iya kan? Ya silakan. Tapi saya juga mau salawat juga, nggak mau dapat yang jelek. Masa gua nggak boleh salawat? Kita salawat juga tuh.
Udahlah ya, jodoh jangan pilih-pilih. Saya dulu jelek, miskin, utang banyak. Alhamdulillah istri saya nerima karena nggak tahu apa-apa tentang saya. Lu tahu nggak tahu dulu. Baik, ada yang mau nanya kepada Wirda yang akhwat? Ada yang nanya? Oke, 1, 2, silakan. Ya. Sebelum nanya ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa tolong perhatian, mungkin ada nasihat dari orang-orang tua saudara sendiri. Maka nasihat itu utamakan itu dibanding dengan nasihat ibu gitu. Atau bahkan maaf ya, dengan nasihat guru sendiri gitu. Baru setelah itu derajatnya nasihat guru gitu. Jangan kebalik nih. Ayo nasihat orang tua nggak diturutin gitu. Nasihatnya orang lain diturutin. Karena saya baru menyadari, tadi barusan ini menyadari, oh iya ya, iya. Dan alhamdulillah saya banyak nurunin amal-amal, ya, banyak nurunin petua-petua, banyak nurunin nasihat-nasihat, banyak. Kayak saya kaya banget, gitu. Saya kaya banget alhamdulillah dengan amalan-amalan dari orang-orang tua. Nah ini juga nanti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya nanti setelah kita dengar pertanyaan dari saudara kita. Silakan. Silakan berdiri Mbak. Berdiri naik lantai 2. Kelihatan. Ya silakan anaknya di sana. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya. Jadi saya mau nanya, begini, apa namanya? Pernah nggak adik mengerjakan suatu amal yang itu tuh gimana ya? Itu tuh kalau adik ngerjain itu nggak diizinin sama orang tua. Contohnya saya sendiri misalnya kalau puasa itu agak dilarang sama orang tua, bukan karena apa-apa, tapi alasannya itu takut kayaknya sakit seperti itu. Pernah nggak adik melakukan suatu amal yang itu tanpa izin orang tua tapi itu amalnya baik seperti itu? Terima kasih. Siapa namanya? Riana. Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah. Pernah nggak ngamalin amal yang orang tua nggak tahu? Pernah. Saya tahu papa banyak utangnya. Jadi saya sempat dawamin al-waqiah dan itu khusus buat papa, tapi papa kayaknya baru tahu sekarang. Karena saya percaya dengan al-waqiah juga sebagai surat sama-sama surat rizki gitu, surat untuk apa ya, kayak magnet rizki gitu. Jadi ya saya hadiahkan buat papa. Sebenarnya ini bocoran juga sih ke papa. Tadinya mau jadi hadiah aja biar tahu-tahu ada yang bayar 3M ke papa, masih 3M tanpa alasan gitu. Padahal 3M siapa tahu gitu pahala kakak baca maksudnya ya. Jadi kakak baca itu buat apa? Buat utangnya papa. Masih banyak banget. Ya, utang saya banyak benar. Iya, betul. Lebih dari 3M sebenarnya. Iya, tambahin lagi. Jadi amalannya ada Mbak, yang saya tidak tahu banyak. Sepertinya lebih banyak lagi nih yang dia sembunyiin. Ya silakan yang lain. Ya Mbak silakan. Mana mic-nya pinjam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Marini, saya dari Comal, Pemalang, Jawa Tengah, kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Wirda, minta pendapat saja ya Mbak. Semisal ada seorang anak yang nyantren di sebuah pondok pesantren. Lah, anak tersebut itu dikangenin sama orang tuanya. Nak, pulang ya, ibu kangen, ibu sama bapak kangen. Lah setelah itu anak tersebut sowan kepada kiainya, minta izin kalau si anak ingin pulang karena orang tua kangen. Lah di situ kiainya itu tidak mengizinkan anak tersebut pulang. Lah pertanyaan saya, lebih mengutamakan mana, orang tua apa perkataan seorang kiai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sih biar papa aja yang jawab. Nggak nyampe. Iya. Nurunin nih. Saya kalau nggak ngerti nggak saya jawab. Iya. Baik. Ya memang itu dilema. Tapi kan sebenarnya bisa disiasati. Apa disiasatinya? Sebagai seorang santri punya hak untuk cuti, punya hak untuk izin. Jadi ya ajukan izin saja untuk pulang. Biasanya sih boleh. Nah, kenapa minta izin nggak boleh? Inilah kesalahan kita orang. Kakak duduk sini. Kesalahan kita orang selalu ngomong sama manusia dulu. Ini kesalahan. Jangan ngomong sama manusia dulu. Ngomongnya sama Allah dulu. Habis itu baru ngomong sama manusia. Contoh, saudara pengen minjem motor teman misalkan. 1000 kali saudara kenal sama dia, deket sama dia, dan saudara tahu dia baik, tapi jangan sekali-sekali langsung ngomong sama dia. Pertama, itu nggak sopan, ngelangkahin Allah. Banyak yang gagal itu karena ada satu yang nggak dikerjain, yakni ulun nuwun sama Allah. Terus gimana? Minimal berdoa begini, ya Allah, saya pengen minjem motor, temenin ya. Minimal begitu. Makin gede yang kita minta, yang kita mau omongin, makin penting yang kita mau omongin sama orang lain, tentu harus lebih siap lagi persiapannya. Contoh, saudara naksir rumah, sementara saudara tidak punya rumah. Saudara ngontrak, naksir rumah nih, jangan nyelonong ke situ tuh, jangan. Assalamualaikum, salam. Ini rumah berapa duit ya? Jangan, nanti sia-sia. Apalagi kalau belum ada duit. Sholat dulu. Ingat, makin penting. Jangan cuma kereta, jangan begini nih. Kan urusannya penting, urusannya juga mahal, gede. Jangan begini nih. Ya Allah, saya mau nanya rumah itu. Temenin dia. Jangan. Ingat omongan Wirda tadi, bobotnya ditambah. Karena yang dipengenin MacBook Air, dia baca salawat 1000 kali sehari. Ya kira-kira begitu. Sholat dulu 2 rakaat. Kalau perlu ditunda, hari ke-8 aja nanyanya gitu. Sholat dulu 2 rakaat, ceder, besok ceder, besok ceder, besok ceder, besok ceder, besok ceder. Hari ke-7 sholat malam nih, sampai hari ke-7, baru besok paginya yakni di hari ke-8 nanya rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, rumah ini benar dijual? Kalau mau lebih hebat lagi, jangan hari ke-7, karena nanyanya rumah hari ke-41 saja. Tahan sebentar, sholat aja dulu, doa aja dulu sampai 40 hari. Jangan cuma sholat malam, tapi sholat duha. Jangan cuma sholat sunnah, tapi juga wajib berjamaah, fardu berjamaah. Hari ke-41 baru ngomong, Assalamualaikum Bu, apa kabar nak? Gitu. Karena lain nih, setelah 40 hari beda. Saya mau nanya, rumah ini emang benar dijual? Udah, gak usah beli, tinggal aja di sini tuh. Nggak percaya loh. Kalau ente mau bersabar, jangan hari ke-41, tapi tembusin kira-kira 4-5 tahun. Hari ke-6 rumah mana aja datang kepada ente. Gitu. Jadi Mbak, kalau pengen jajal besok-besok seperti itu. Saya alhamdulillah dulu papa Kak tahun 99 daftar ulang ke UIN. Dulu namanya YIN. Daftar ulang ke YIN karena 2 tahun tidak daftar ulang. Dari 97 ke 99. Nah, begitu saya daftar ulang, ternyata kata dekan harus ke Purek 1 minta surat rekomendasi. Nah, apa yang saya lakukan? Di depan pintu Profesor Ahmad Soekarja, saya baca Fatihah 7 kali,
Saya baca sholawat dulu kira-kira 10 kali, saya istighfar dulu, baru habis itu saya ketuk pintunya. Nah itu yang benar itu. Karena ini dosen killer nih. Urek yang satu ini hakim agung bos, luar biasa terkenal tegasnya. Jadi tak sholawatin dulu, fatihahin dulu, melembutkan hatinya. Habis itu baru saya datang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Silakan duduk saya. Saya sampaikanlah baru hajat saya. Setelah saya sampaikan sama Allah, saya sampaikan, Prof, saya belum daftar ulang. Saya perlu rekomendasi dari profesor. Beliau nanya, kenapa harus ke saya? Kalau buat rekomendasi daftar ulang saja mah cukup dengan dosen pembimbing Anda, sekjur Anda, dekan Anda. Saya bilang sudah, tapi harus ke Prof. Kenapa? Saya cerita karena 2 tahun saya belum daftar ulang. Beliau bilang, ada pemberitahuan? Enggak ada. Sama sekali. Baik, kalau begitu pintunya di situ. Saya yang nganter Anda keluar atau Anda sendiri yang keluar? Gila, gue bilang udah disolawatin, udah difatihain, masih begitu juga. Ada sebab-sebabnya. Satu, saya salah. Kenapa fatihahnya baru di situ? Harusnya saya mundur sebentar, karena ini urusannya beda. Harusnya saya waktu itu mundur sebentar. Begitu dekan ngomong, kamu harus ke Purek 1, harusnya saya menunda, tidak langsung datang ke Purek 1. Andai ada time mesin, balik ke belakang, saya jangan langsung datang, mundur, back sebentar. Mundur tuh sebentar, masuk dulu Masjid Fatullah, kemudian sholat di situ. Habis itu pulang dulu, minta doa orang tua, ngasih makan anak yatim 2-3 hari, hari keempat dapat. Akan berbeda. Itu yang pertama. Kemungkinan yang pertama, artinya bahan bakar saya kurang. Kalau saya sabar, maka jangan datang di hari keempat, tapi datanglah di hari ke-8. Kalau saya tambah sabar lagi, datanglah di hari ke-21. Saya tambah sabar lagi, datanglah di hari ke-41. Artinya setelah 40 hari saya beriadoh agar ini dapat rekomendasi. Bila itu yang saya lakukan, maka kampus yang akan telepon saya. Halo, benar ini dengan saudara Yusuf Mansur? Betul Pak. Saudara ini belum pernah daftar ulang loh. Mau berhenti apa gimana? Mereka yang akan telepon Pak. Mereka yang akan telepon. Sampai sini bisa dimengerti? Tentu saja ada kemungkinan yang kedua. Apa? Belum tentu itu yang terbaik. Kalau saya dikasih, dan ternyata saya senang waktu itu dia tidak menerima saya. Kalau dia menerima saya, maka seluruh sejarah hidup masa depan akan berubah juga. Termasuk tidak akan ada hari ini saya di depan saudara-saudara semua. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita naik dulu ke hikmah yang kedua. Tadi hikmah yang pertama, kalau seorang anak kemudian ngejalanin apa yang orang tuanya suruh, betapapun nggak suka, mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat dia. Apalagi yang disuruh ini emang baik, maka bobotnya akan berbeda dibanding dengan yang menyuruh orang lain. Hikmah yang kedua adalah Nabi Musa mencari kemudian petunjuk Allah SWT 40 hari. 40 hari itu banyak juga, angka 40 itu banyak di Quran. Tapi kalau masih ada waktu, ya tembusin aja terus 3 bulan, 4 bulan. Perhatikan ya keajaiban komunikasi. Karena ente komunikasi bukan sama orang tua, tapi sama yang punya orang tua. Saksikan nih keajaiban Allah SWT. Nah, boleh mama masuk? Boleh ma? Setelah mama pikir-pikir, ya hebat gak? Hebat gak? Belum ngomong loh kita. Kita cuma ngomong sama orang tua aja bahwa kita maunya IPS. Hebat. Orang tua dapat. Nah, boleh masuk mama? Boleh ma. Kamar mama kok. Masuk.
Ya maksudnya kan kamar kita kamar orang tua, no? Kita datang, kita didatengin sama orang tua. Terus orang tua bilang begini, setelah mama pikir-pikir, kamu nih maunya IPS. Ya sudah, kalau begitu kamu tetap di IPA ya. Ingat, tidak selamanya permintaan kita itu baik. Setidaknya udah benar komunikasinya. Tapi nggak ada juga yang benar komunikasinya, kecuali memang baik gitu. Ya kalau emang kamu maunya IPS, ya nggak apa-apa, silakan kamu IPS. Ya mudah-mudahan ada yang bayarin kamu ya. Mama nggak redo kamu kalau nggak masuk IPA, tetap aja begitu. Bagaimana? Ya kan masih ada seminggu, masih ada 2 minggu, hajar lagi aja. Saya nggak senang sama jodoh yang dijodohkan sama orang tua. Anda ngelawannya ke sono, ngomongnya langsung ke sono, ya ribut lah. Supaya nggak ribut gimana? Ke atas aja udah, ke atas aja udah. Saya nggak senang sama jodoh yang dijodohkan sama orang, saya nggak senang. Ngomong aja masuk terus ngomong. Keajaiban akan Allah hadirkan. Tiba-tiba ada yang lapor ke orang tua kita, kamu jodohin anak kamu sama dia. Gak benar itu, gak benar. Dia bukan laki-laki tahu, separuh tuh. Itu akibat riado mbak-mbak barangkali akhirnya ditunjukkan sama Allah. Baru-baru ini ditunjukkan sama Allah. Ada salah satu orang dekat saya, dia riado untuk satu nama perempuan, jedar. Begitu riado 3 hari, Ustadz boleh nggak saya bicara langsung dengan dia? Jangan, saya bilang, tahan dulu. Tapi dia ini udah ada tunangannya, mudah. Pokoknya tenang. Kalaupun dia mau menikah, pasti menikah itu perlu waktu. Habis bikin undangan, tetap aja perlu waktu 2 bulan atau sebulan. Betul nggak? Artinya you still have time. Saya biar nggak salah paham. Ini anak mau ini anak mencintai, menyukai perempuan ini. Oke? Baru diadoh 3 hari, udah mau meringsek, udah mau maju. Dia merasa udah 3 hari nih, izinin saya ngobrol. Sebenarnya pun urusan saya. Tapi karena dia orang dekat saya bilang ke dia, gini deh, coba deh jangan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 41 hari, biar Allah yang kerja gitu loh. Allah yang kerja, pernah gak sih gitu? Allah yang kerja, luar biasa tuh kalau Allah yang kerja. Saya ini males datengin dosen, biar aja dosen yang datang. Bener, coba aja jajal itu. Suatu saat nanti mbak-mbak, mas-mas akan berumah tangga, akan ada kondisi keuangan 0, kosong. Lalu saudara tahu ada teman saudara punya duit, ada mbaknya teman saudara punya duit, ada saudara yang saudara punya duit. Kalau saudara datang ke dia, itu belum top gitu. Yang top itu kalau dia datang ke saudara. Tentu saudara harus mendoakan dia, harus riado buat dia supaya dia channelnya masuk, dia datang ke ente. Kalau enggak bakal bisa. Nah, orang dekat saya ini akhirnya nurut. Ya Ustaz, saya samina wa ta'na. Dia jalanin puasa puasa Daud, puasa ini, puasa itu. Ya, dengan Kamis, Ayamul Bid, apa segala macam. Tembus 40, dia bilang sama saya, Ustaz, udah 40 nih. Boleh nggak hari ke-41? Saya bilang begini, ada nggak tanda-tanda dia menikah? Belum sih. Kalau belum, berarti masih ada waktu, riado aja lagi. Nggak lucu, biar aja si perempuan yang datang. Saya bilang begitu. Banyak loh. Ayo dong tolong nikahin saya dong, ayo dong tolong dong. Kan keren tuh. Nggak percaya. Banyak yang begitu, banyak. Saya sama istri saya, siapa yang datang duluan? Saya apa istri saya? Saya. Berarti saya kalah kan? Dia samina wa ta'na, ditembusin lagi sama dia. Oke, kalau gitu saya mau jajal 100 hari berdoa. Hari ke-101 aja ya Ustadz saya datang. Demi Allah nih, 100 hari kelar. Mbak Anik, Mas Jody,
100 hari dia kelar meriadohin si perempuan ini. Apa yang terjadi di hari ke-102? Si perempuan yang datang ke dia. Lalu apa kata si perempuan ini? Saya ini sudah pernah aborsi. Saya selama sekian tahun hampir berzina setiap minggu. Lihat bagaimana cara Allah membuka setelah riyadhah 100 hari itu. Luar biasa. Kayak gitu loh, kerja Allah tuh kayak gitu loh. Jadi jangan kiamat ketika Anda tabrakan sama orang tua langsung kiamat, jangan. Nanti kiamat betulan. Begini banyak orang-orang yang kemudian dijodohkan, lalu Anda perang sama orang tua, lalu Anda ikut pada jodoh yang Anda pilih. Tiba-tiba kemudian pilihan saudara gagal. Nanti mau balik kemana? Balik ke orang tua. Saya pun tidak membenarkan juga orang tua yang otoriter. Saya cuma bilang sebenarnya bisa diklik sebentar kalau dulu Anda punya ilmu komunikasi yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perintah orang tua. Ada perintah lagi di atas orang tua yang itu adalah firman, wahyu, keputusan, ketetapan yang di atas orang tua, yakni Allah. Terima aja dulu, jangan sampai bikin sakit orang tua, tapi geber malam-malamnya, geber paginya, geber Qur'annya, geber sedekahnya. Begitu tiba waktunya, belum tentu juga menikah, gitu. Enggak benar ini. Atau ternyata Allah setuju memilih orang tua. Begitu Allah setuju dengan pilihan orang tua, maka Allah membaguskan pandangan kepada dia. Sebenarnya mukanya nggak ada yang berubah, cuman ente ngelihatnya enak gitu. Oh ternyata cantik juga ya, atau oh ternyata cakep juga, atau ganteng juga. Sebenarnya nggak ada yang berubah, tapi karena Allah ridho, dibikin semuanya jadi bagus. Subhanallah. Udah jam 9, kita selesai. Udah 1 jam loh. Udah satu jam. Ustaz Zakira melihat orang tuanya meninggal dunia dalam kebaikan, jadi kebaikan. Itu birrul walidain. Bisa ketemu diet miracle, bisa ketemu sunat bukan soal sehat, SGR, bisa ketemu SGR. Orang tua itu betul. Itu. Kembali saya ingatkan ya, kita udah harus selesai karena anak-anak banyak, kawan-kawan banyak yang kamar kosnya kalau pulang lebih dari jam 9:30 katanya nggak bisa masuk, tidurnya di genteng. Dan sudah, kita jam 9 selesai, insya Allah. Mudah-mudahan nggak apa-apa, kapan-kapan kita terusin. Saya kembali kepada awal bahwa cantolin apa-apa ke orang tua. Anda pengen sukses, persembahkan, bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen bikin senang orang tua saya. Itu beda nanti hasilnya. Pengen kerja, ketika pengen kerja, jangan pengen beli iPhone. Ya Allah, saya pengen kerja nih supaya saya bisa beli iPhone. Apa urusannya? Yang keren itu begini, ya Allah, tolong kasih saya kerjaan yang gaji 10 juta. Kalau saya kerja nih gaji 10 juta, pokoknya 4 jutanya buat orang tua dah. Jadi 4-5 bulan aja bisa mungkin dia umroh. Wah itu cepet tuh Pak, cepet itu, cepet. Anda dagang, bagaimana Anda dagang supaya kemudian dagangan Anda ini membuat Allah senang? Caranya gampang, senangin orang tua. Yang melupakan orang tua maka akan dilupakan oleh Allah. Ini anak ini sebenarnya bandel, ngelawan, tapi samina wa ata'nanya tinggi. Nggak suka aja, oke deh. Nggak suka aja, oke deh. Tapi sering nangis dia. Tapi itu